Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Pratama Munte. Saya Irsyad Lubis. Nama saya Raihan Fadila Harahap. Saya Rida Kalidia. Saya Sri Retno. Oke, di sini kami akan mengupas sedikit mengenai permasalahan ataupun penolakan warga Aceh terhadap datangnya etnis Rohingya ke tanah Aceh. Saya ingin bertanya kepada Rehan, bagaimana etnis Rohingya ini bisa dapat masuk ke tanah Aceh? Oke. Jadi, etnis Rohingya ini adalah penduduk minoritas beragama Islam dari negara Myanmar. Dikarenakan mereka tidak diberikan hak kewarganegaraan oleh Myanmar, jadi mereka ini mendapatkan perilaku buruk dari warga setempat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan lainnya. Oleh karena itu, mereka memilih keluar dari Myanmar ini. Mengapa mereka memilih Aceh sebagai tempat berlabuh? Karena Aceh ini memiliki geografis yang dekat dengan Myanmar dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Rida, bagaimana kelompok atau etnis Rohingya ini melakukan imigrasi ke negara-negara lain? Contohnya itu seperti negara kita, negara Indonesia. Rohingya itu imigrasi kan karena mereka ingin mencari perlindungan. Perlindungan untuk diri mereka, karena kan di negara mereka sendiri kan nyawa mereka itu udah terancam lah ya. Jadi mereka mencari perlindungan ke negara-negara yang menurut mereka bisa melindungi hak asasi mereka sebagai manusia. Contohnya kan seperti Indonesia, Malaysia, dan mereka memilih Indonesia itu kan karena Indonesia itu termasuk negara yang dekat dengan negara Myanmar, tempat asal mereka. Terus kan Indonesia juga terkenal dengan negara masyarakatnya Islam, yang mayoritas masyarakatnya Islam, dan itu yang membuat mereka mudah untuk diterima di Indonesia, Khususnya di daerah khususnya di Aceh. Aceh Parayaman. Dan dikarenakan seperti mereka dari Myanmar, maka negara-negara lain seperti negara tetangga Myanmar seperti Thailand, Malaysia sudah memperketat perairan mereka agar pengungsi Rohingya ini tidak bisa masuk ke dalam negara mereka. Makanya mereka seperti memilih Indonesia karena Indonesia belum terlalu ketat penjagaan perairannya. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Irsyad, bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri dari orang-orang atau etnis Rohingya ini? Mungkin dari tata cara bahasa, mungkin dari penampilan, dan mungkin dari warna kulit. Bagaimana? Oke, untuk kita mengetahui ciri-ciri orang Rohingya ini, kita bisa melihat dari bentuk tubuh mereka. Dari bentuk tubuh mereka ada yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, kemudian kita bisa melihat dari warna kulit mereka. Warna kulit mereka itu kan ada yang hitam dan ada warna yang sawo matang. Ya. Kebanyakan hitam ya kan? Nah, makanya itu kebanyakan yang warna hitam. Nah, jadi orang etnis Rohingya ini sangat mirip dengan orang India. Tapi orang etnis Rohingya ini beragama Islam, beragama Muslim. Nah, itulah kita bisa mengetahui ciri-ciri dari orang etnis Rohingya ini.
Perempuan Jadi, kan menggunakan ya hijab, menggunakan cadar banyak. Perempuan itu ada yang menggunakan hijab, menggunakan cadar seperti itu. Jadi cara kita bisa mengenali ciri-ciri dari etnis Rohingya ini, ciri-ciri mereka itu hampir mirip dengan orang India. Hampir mirip sekali dengan orang India. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ulan. Jadi, Kak, bagaimana masyarakat ataupun warga negara Aceh melakukan penolakan terhadap masuk atau datangnya etnis Rohingya ini? Oke, sejak Rohingya ini sudah berlabuh di perairan Aceh, di Laut Aceh, masyarakat Aceh sudah menolak akan kehadiran Rohingya ini. Seperti orang itu baru sampai di sana, masyarakat Aceh ini sudah tidak membolehkan mereka untuk turun ke darat. Kan? Karena masyarakat Aceh ini sudah tahu bagaimana perilaku Rohingya ini di negara-negara lain seperti di Myanmar, Thailand ataupun Malaysia. Jadi masyarakat Aceh ini menganggap bahwasanya mereka ini akan merepotkan masyarakat Aceh gitu. Sementara seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintahan belum bisa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang Rohingya ini. Jadi masyarakat Aceh masih mengurus Rohingya ini sendirian, belum ada pemerintahan seperti itu. Jadi masyarakat Aceh sangat menolak akan kehadiran Rohingya ini karena seperti kita ketahui perilaku mereka yang kurang mengesankan kepada masyarakat sekitar Aceh seperti itu. Jadi perilaku apa yang mereka lakukan semenjak hadir ataupun datang atau masyarakat? Oke, seperti yang kita ketahui di media-media sosial seperti di TikTok, bahwasanya sudah banyak masyarakat Aceh ini yang men-share ataupun yang men-share video-video tentang perilaku Rohingya ini di Aceh ya. Seperti makan, sudah dikasih makan, tetapi makanannya malah dibuang gitu. Ya, Sementara- saya juga melihat bahwasanya etnis Rohingya ini mengunggah atau membuat video mengenai makan tersebut. Iya, seperti itu. Sudah diberi makanan, tempat tinggal yang layak, maka mereka tidak tahu cara berterima kasih seperti itu. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh, mengenai menolak akan datang atau hadirnya masyarakat ataupun kelompok etnis Rohingya ini? Oke, masyarakat Aceh seperti yang saya bilang tadi sudah sangat menolak ya akan kehadiran Rohingya ini. Tetapi kita ini adalah negara Indonesia yang dimana kita termasuk negara yang paling tinggi menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara kita sendiri kan. Makanya kita masih menerima mereka, tetapi kita belum bisa mengesahkan mereka sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Gimana, teman? Dan menurut kan nggak cuma bulan November kemarin aja kan Rohingya itu datang lagi kan. Tahun sebelumnya kan juga ada datang lagi kan. Jadi menurut rakyat Aceh itu sepengalaman mereka menerima rakyat yang sebelumnya, rakyat Rohingya yang sebelumnya. Menurut mereka tuh rakyat Rohingya itu tidak tahu cara berterima kasih lah ya, tidak tahu cara menghargai masyarakat setempat gitu. Terus sudah terlalu banyak rakyat Rohingya yang tinggal di Aceh, bahkan yang sudah banyak yang sudah menikah dengan warga setempat. Terus alasan masyarakat Aceh yang menolak mereka tuh karena katanya ada dalangnya yang membawa mereka tuh dari Myanmar itu mereka tuh ada dalangnya, jadi itu mereka kayak bayar ke dalam itu biar mereka tuh punya kapal biar bisa imigrasi lah ke Aceh gitu. Dan menambah sedikit dari saya, kita juga sama-sama tahu bahwasanya di negara Indonesia ini adalah negara yang termasuk negara tertinggi memiliki
penduduk terbanyak di dunia. Nah, jadi karena dari itu dengan datangnya etnis Rohingya ini, tentu saja masyarakat ataupun daerah-daerah akan menolak dengan kehadiran dari masyarakat dari luar gitu. Dikarenakan di negara Indonesia ini sendiri banyak rakyat ataupun penduduk yang belum layak akan hidup mereka sendiri, terutama hidup untuk tidur, makan, bahkan kebutuhan sehari-hari itu belum ada. Dan mengapa Indonesia, khususnya Aceh itu menolak? Karena memang kalau menurut kami itu adalah hal yang tidak adil. Karena warga negara sendiri belum tentu bisa hidup enak, apalagi untuk melayani warga negara asing gitu. Nah, jadi kesimpulan dari podcast kali ini, kami mengharapkan kepada pemerintah untuk memberi keputusan yang layak atau memberi tanggapan yang sebaik mungkin mengenai masuknya warga negara lain ke Indonesia. Dikarenakan negara kita sendiri tidak bisa menghidupi sepenuhnya masyarakat yang ada di Indonesia, apalagi terkhusus untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, maka dari itu, kalau menurut kami, apabila datangnya warga negara asing ke negara kita, harap itu untuk ditolak. Walaupun sekalipun kita sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara kita sendiri, tetapi kita harus memerdekakan negara kita sendiri dulu, baru memerdekakan atau melayani negara-negara lain. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ya, pesan kami untuk pemerintah Indonesia supaya lebih ketat lagi menjaga perairan Indonesia, khususnya di Aceh kan itu sangat dekat dengan perbatasan dengan negara lain kan, jadi gampang untuk warga negara asing untuk masuk ke negara kita. Jadi tolonglah untuk lebih dijaga lebih ketat lah untuk perairan Indonesia. Oke, pas. Sekian video singkat ataupun podcast kami kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.